지금 뭐야? 아니 왜 골로 가? 왜? Oh my god. Listen. Oh my god 끝을 알 수 없네 Life is not a fairy tale 모르면 어때 난 오히려 좋아 라라라라라라 Love for my days Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desna Putri, mahasiswa semester 1 dari Sastra Indonesia. Pada saat ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama dengan Kakak Ibnu. Kakak boleh perkenalkan diri dulu? Aku Muhammad Ibu Sina, mahasiswa sastra Indonesia semester 9. Oke, kakak boleh perkenalkan nggak karya apa aja yang udah pernah kakak buat? Yang sudah aku buat itu dan terbit ada dua. Pertama novel dengan judul Alien dan Menjelma Cahaya, dan kedua itu antologi cerpen Kematian si Penulis gitu. Oke, terus kalau boleh tahu tema apa nih yang sering kakak angkat di dalam karya-karya kakak? Kalau tema itu aku lebih senang menjadikan romance itu sebagai benang merah cerita. Tapi kalau tema yang suka aku angkat itu soal-soal kemanusiaan sebenarnya lebih ke situ. Terus kalau kakak ada genre favorit nggak sih kak? Genre favorit. Alasannya apa kak? Kalau genre favorit aku lebih ke romance tapi yang tragedi. Jadi kisah percintaan tapi yang endingnya itu nggak bahagia deh. Itu menyenangkan kalau menurutku gitu. Artinya menghibur gitu. Terus ada salah satu karya dari apa sih maksudnya buku yang paling kamu suka nggak dari genre itu? Kalau dari genre itu salah satunya judulnya itu Surga Sang Pramuria. Jadi itu mengisahkan seorang pelacur yang dia janda terus ketemu sama seorang laki-laki pelanggan sebenarnya pelanggannya, dan dia di situ saling jatuh cinta. Tapi di endingnya si laki-laki ini kecelakaan bersama dengan anaknya si pelacur itu. Jadi itu kan tragis ya. Di detik-detik mereka mau menikah dan si pelacur itu mentobat, si laki-lakinya ini malah meninggal karena kecelakaan. Akhirnya si pelacurnya jadi gila pada akhirnya. Itu kan sangat apa ya, tragis gitu ya. Itu menghibur. Terus kakak kalau buat bikin karya ini pasti butuh inspirasi. Kakak nemu inspirasi itu dari mana? Kalau inspirasi itu banyak banget ya. Kalau sebagai manusia yang punya akal dan perasaan itu kalau mau nemu inspirasi itu banyak. Kayak segala hal itu kita bisa jadi inspirasi. Semua orang bisa melihat dunia gitu, tapi problemnya adalah nggak semua orang tuh bisa menemukannya. Nah biasanya sastra itu, karya sastra itu lahir karena orang mampu menuliskan hasil renungannya adalah bentuk tulis. Jadi kalau ditanya inspirasinya apa, seluruh yang pernah aku lihat merasakan itu inspirasinya. Jadi semuanya. Oke, selanjutnya kakak dalam membuat cerita tuh ada proses tertentu nggak kayak rutinitas atau ritual apa gimana? Oke, ini benar. Ritual yang sudah pasti dan harus ada itu adalah merokok dan minum kopi itu. Terus ada itu ritual yang wajibnya. Terus ada karena gini, kadang kita kan sebagai penulis itu nemu yang namanya writing block. Tiba-tiba hilang lagi inspirasi lagi tulis. Nah itu biasanya aku isi waktunya dengan merokok. Dan merokok itu aku bisa nemuin ketenangan yang terkadang bisa menghadirkan inspirasi lagi. Jadi ritual itu lucu pertanyaan. Terus kalau buat kakak revisi itu penting nggak ya? Oh sangat penting. Revisi itu wajib banget ya. Jadi kayak biasa itu kalau habis tulis cerita selesai itu aku nggak salah aja, tapi aku coba untuk uji dulu ke orang-orang yang menurutku mumpuni untuk menilai karya itu layak atau tidak tadi. Nah biasanya hasil dari kritikan mereka itu yang menjadikan dasar revisi yang lain. Jadi sangat penting revisi. Terus kakak ada cara tertentu nggak buat mengembangkan karakter dalam cerita kakak? Oke, kalau mengembangkan karakter pribadi itu
selain dari bacaan-bacaan yang lalu ya, cuman menulis itu atau menciptakan tokoh itu pasti terinspirasi dari bacaan yang aku baca juga sebetulnya. Nah, salah satunya itu. Nah, kalau cara lainnya kadang aku suka gabung orangnya gitu. Jadi kadang aku dari rumah nih jalan ke sentra Pamulang misalnya, beli kopi di situ, terus aku suka merhatiin orang di situ. Nah, banyak karakter-karakter yang diciptakan itu tokoh-tokoh lahir daripada orang-orang lain yang aku lihat di jalanan, di emperan masjid, ya hal kayak gitu juga seperti itu. Terus kakak punya ciri khas dari gaya penulisan kakak? Kalau itu bisa dicobain. Oke, ini bukan kata aku lah ya. Iya. Aku tuh sering banget pakai satu kata ini dalam tulisan sebagai konjungsi, yaitu aku suka menulis seraya. Kalau itu artinya Seraya itu sembari atau sambil dia menengadahkan wajahnya seraya memejamkan mata gitu. Nah, aku sering banget pakai kata seraya. Itu temen yang berarti ya. Tadinya kalau dia nggak bilang apa ada gitu. Sedang lagi. Jadi tadi salah satu ciri khasnya. Terus kalau menurut kakak nih pembaca yang ideal untuk penulis itu apa? Pembaca yang kami harapkan Iya, kita harapkan itu tentunya pembaca-pembaca yang kritis gitu. Jadi kita akan merasa senang ketika pembaca ini mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kadang kan sastra itu kan seni untuk menyamarkan ini ya, menyamarkan perasaan sebenarnya. Sebenarnya itu perasaan kita tuh di dalam, tapi kadang kita tutup-tutupin dengan kalimat-kalimat yang umum gitu ya. Nah, kadang ada aja pembaca yang bisa tahu ini dulu ya. Ini dulu beneran ya. Nah, pembaca yang kayak gitu ya yang menurutku ideal gitu, karena artinya mereka membaca dengan sesama. Kalau mereka bisa paham. Kalau habis baca mereka bilang keren tulisannya, itu menurutku ya nggak penting tuh dikatain karena penting. Karena ya tadi ketika timbul kritik dari pembaca itu menandakan kalau pembaca ini berarti membacanya serius. Oke, selanjutnya pandangan kakak gimana nih buat industri penerbitan saat ini? Soalnya dari tadi jarang ada bahas tentang industri penerbitan. Oke, kalau penerbitan itu sekarang jadi ada semacam kelas sebenarnya kalau perhatikan. Ada penerbit besar, ada penerbit kecil. Penerbit besar biasanya mereka punya seleksinya masing-masing terhadap tulisannya masing, ya kan? Kayak Gramet, Nizar itu beda kan? Terus kayak apa lagi? Javanica juga gitu segala macam. Nah, artinya untuk penulis pemula itu kadang sulit untuk menembus penulis besar ini. Gitu. Nah, lahirlah nih penerbit yang bisa kita katakan masih kecil. Nah, itu memudahkan penulis karena tidak perlu banyak seleksi kalau gitu. Jadi mau tulisan kita kayak gimana pun bisa. Cuma resikonya itu menjadi kurang selektif, artinya akan menghadirkan karya-karya yang secara tata bahasa pun sebenarnya nggak layak. Nah, itu resikonya penerbit kecil ini ada. Jadi kurangnya seleksi dari mereka juga kadang membuat kita sebagai yang belajar sastra itu miris. Kayak penulisan di aja salah, penulisan ke aja salah gitu, kapital iya salah gitu. Terus kalau masalah jelek atau bagus cerita itu belum salah sebetulnya. Itu masing-masing orang punya selera sendiri. Jadi bukan inti. Selama itu ditulis dengan jujur, dengan pikiran dan perasaan dibentangkan sendiri, itu nggak ada soal. Karena kan bagus tidak itu soal subjektif. Kalau kita langsung tanya terakhir ya. Oke. Ada proyek yang lagi kakak kerjain nggak? Kalau boleh di skill Ada proyek karya sendiri. Iya. Oke. Kalau itu ada dua naskah yang sedang aku tulis. Yang pertama itu novel, sudah dapat 25.000 kata. Aku niatin itu judulnya nanti Orang Waras. Nah, kalau satu lagi novel sama udah sekitar dapat 20.000 kata. Itu judulnya Suara. Dan novel Suara ini aku sebenarnya suara aja ya. Novel Suaranya aku mengangkat aturan-aturan kampus yang menurutku nggak masuk akal. Sebagai universitas harusnya nggak ada acara ini.
Jadi aku banyak mengangkat kasus itu. Jadi menceritakan soal kumpulan mahasiswa yang melawan aturan-aturan yang otoriter, yang mengekang kebebasan berekspresi sebagai mahasiswa. Itu berangkat dari keresahan tentunya ya. Iya. Di kampus sana mereka bukan Jepang ya. Jadi itu proyek yang ada.